Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Adik-adik, pelajaran kita hari ini adalah kelas 3, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Teknologi produksi pangan ini sangat penting bagi manusia adik-adik karena diperlukan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi yang paling penting itu adalah teknologi produksi. Teknologi produksi ini jauh berbeda dengan awal peradaban manusia. Di awal peradaban manusia, teknologi yang digunakan itu adalah batu, kapak, dan alat serpih. Terbayangkan betapa susahnya orang mengolah makanan pada zaman dahulu? Tapi adik-adik, berbeda dengan sekarang. Sekarang orang mengolah makanan menggunakan mesin karena manusia semakin cerdas untuk menciptakan mesin yang lebih canggih. Contoh sederhana yang kita temui, dulu orang memasak nasi hanya pakai kompor, sekarang sudah menggunakan magicom. Begitu juga membuat kue. Dulu orang membuat kue hanya memakai kocokan seperti ini, sedangkan sekarang sudah menggunakan mesin listrik. Seperti mixer ini ya, kita sudah gampang membuat kue adik-adik. Sekarang sebelum kita membahas materi kita lebih lanjut adik-adik, kita akan melihat gambar berikut ya. Silahkan diamati bersama. Ini adalah gambar sebuah desa adik-adik. Udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Hewan ini adik-adik biasanya menghasilkan susu, daging, dan telur. Hasil dari hewan inilah yang diolah manusia untuk sumber pangan. Kita lihat lagi nih, selain hewan juga kaya hasil kebun dan sayur mayur. Ini semua adik-adik akan diolah manusia untuk sumber pangan. Pangan itu apa, Kak? Pangan itu adalah makanan. Jadi, kalau teknologi pangan adalah teknologi yang mengarah pada kebutuhan pokok yaitu makanan manusia yang diproses untuk membantu perekonomian manusia dan juga untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Seperti yang terlihat di gambar ini ya adik-adik, Beni, Edo, Siti, dan Dayu sedang berkumpul di teras rumah. Kemudian Ibu Dayu menyediakan roti. Roti ini terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Kemudian Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Yuk kita simak lagunya. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Kamu juga bisa menyanyikan lagu Rotiku di rumah. Kamu harus memperhatikan pola iramanya ya, karena pada setiap bait lagu itu memiliki pola irama yang berbeda. Selamat berlatih di rumah ya. Nah, sekarang mari kita lihat dan kita baca teks yang berjudul Teknologi Pangan. Kita baca bersama ya adik-adik. Adik-adik bacanya di rumah, kakak bacanya di sini. Yuk kita mulai. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi,
Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Adik-adik, setelah kita membaca teks tersebut, sekarang kita isi pertanyaan ini ya. Pertama, apa arti dari pangan? Apa tadi ayo? Benar, pangan artinya makanan. Kedua, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Tadi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama ya. Ketiga, bagaimana cara mengolah hasil panen? Hasil panen diolah menggunakan teknologi pangan. Pertanyaan keempat, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Tadi sudah kita baca ya adik-adik. Yang terbuat dari kacang kedelai itu adalah tahu, tempe, dan kecap. Pertanyaan kelima, apa manfaat dari teknologi pangan? Teknologi pangan digunakan untuk mengolah makanan supaya tidak cepat membusuk. Adik-adik, sekarang tuliskan 5 hal yang adik-adik ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Silakan ditulis di rumah ya. Mari kita perhatikan gambar berikut ya adik-adik. Ini adalah proses pembuatan tahu. Ibu Edo di sini mereka sedang buat tahu. Edo kemudian mengajak temannya untuk melihat. Ternyata temannya ini tertarik ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu ini cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian, hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Lihat ya, kain A, kain B. Ini nanti untuk mengukur satuan luasnya kita tandai dengan warna kuning ya. Setelah kita tutup dengan warna kuning semuanya seperti ini, kemudian kita ukur dengan satuan luas, maka akan terlihat seperti ini. Kain A, kain B sudah terpenuhi oleh warna kuning. Kemudian, Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Kita lihat teks berikut ya. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Jadi, banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8. Permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Mari kita berlatih ya dari gambar berikut. Gambar A, luas bidang A adalah berapa luas bidangnya? Tadi luas dinyatakan dengan banyak satuan persegi. Jadi kita hitung ya, berapa banyak satuan perseginya. Kita hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7. Jadi jawabannya 7 satuan. Untuk luas bidang B adalah, ayo adik-adik dihitung berapa yang menutupi bidang B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 satuan. Luas bidang C lagi ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti luas bidang C adalah 6 satuan. Luas bidang D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi luas bidang D adalah 7 satuan. Kemudian kita hitung luas yang paling kecil. Luas yang paling kecil adalah bidang C karena cuma memiliki 6 satuan. Luas yang paling besar adalah bidang B karena bidang B lebih banyak dibandingkan bidang A dan C, D. Lanjut ya, bidang titik-titik dan titik-titik pada gambar memiliki luas yang sama. Mana yang sama tadi jumlahnya? Iya, benar. Jumlah yang sama itu adalah bidang A dan D. Sama-sama memiliki 7 satuan. Untuk berlatih di rumah, silahkan dikerjakan tugas berikut ya adik-adik. Selamat mencoba, semangat terus, dan pantang menyerah. Terima kasih adik-adik telah mampir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Nusantara.